Film pun dibuka dengan ngasih lihat kehidupan Charlie yang berhubungan dengan perfilman dan dirinya yang kurang percaya diri. Karena semua yang ia pikirkan hanya teori dan teori aja. Lalu berlanjut pada dirinya yang ketemuan sama orang dari Columbia Pictures, yaitu Valerie. Charlie ini kelihatannya gugup banget, sampai dia keringetan mulu. Tapi, Valerie ternyata ngasih Charlie job baru, yaitu nulis naskah dari novel berjudul The Orchid Thief atau Si Pencuri Anggrek. Charlie yang udah baca bukunya pun bingung, karena di buku itu nggak ada narasi sama sekali. Tapi Valerie nyuruh Charlie buat ngasih bumbu-bumbu tambahan, supaya cerita yang difilmkan itu jadi lebih menarik. Lalu scene berpindah pada suatu malam di mana Susan, yaitu penulis dari buku itu, mulai menulis tentang John LaRocque atau John LaRocque, ya pokoknya itu deh. Yaitu si pencuri bunga dan tokoh utama dari buku itu. Di sana ia menceritakan John ini yang mencuri bunga di wilayah rawa pemerintah. Tapi John keciduk sama petugas yang ada di sana. A ghost. John yang ngebawa 3 orang asli Indian pun ngerasa kebal hukum. Which my colleagues here removed from the swamp. And my colleagues are all Seminole Indians. Did I mention? Lalu balik lagi ke kehidupan pribadinya Charles, di mana Charles ternyata punya kembaran yang namanya Donald. Di sana Donald ngungkapin keinginannya buat jadi penulis naskah juga, kayak Charles. Tapi Charles ini kelihatannya kurang suka sama ambisi kembarannya ini. There are no rules, Donald. And anybody who says there Charles juga ternyata punya gebetan bernama Amelia. Tapi kayak ada sesuatu yang nahan Charles, di mana si Charles ini kelihatannya kaku dan gak bisa ngekspresiin diri sepenuhnya ke Amelia. Karena kelihatannya Amelia ini nungguin Charles bersikap lebih lagi. Ngerti lah ya maksudnya Amelia. Oh, you need new get-up, this whole... Di pagi harinya Charles pun siap-siap untuk mulai ngetik naskahnya. Tapi dia ngerasa masih ada yang ngeganjel dan belum dapat inspirasi. Bahkan untuk nentuin tema aja dia masih ragu-ragu. Lalu scene berpindah lagi ke Susan yang nulis tentang semua orang yang berakhir tragis setelah berhubungan dengan anggrek. Lalu balik lagi ke John yang masuk ke pengadilan karena keciduk nyuri bunga di wilayah pemerintah. Tapi ternyata John gak takut sama sekali nih. Bahkan sikap santainya John ngebuat Susan jadi tertarik dan mulai ngampirin John untuk jadi narasumbernya. Mr. LaRoche, I'm Susan O'Neill. I'm a... John juga kelihatannya gak keberatan dan malah ngajak Susan buat pergi bareng sama dia. That for real would go in? Absolutely. Kemudian balik lagi ke Charles yang baru habis ngetik sedikit dari keseluruhan naskahnya. Dan karena dia gak bisa fokus, Charles pun jalan-jalan lagi sama Amelia. The soloist was amazing, such a beautiful... Nah, pas sudah pulang nih, si Amelia ini kelihatan banget minta kecupan manja. Tapi Charles yang nolep ini gak ngerti sama sekali kode mata dari ceweknya itu. Ya elah, kalau gua mah udah sikat atuh bang. Karena hal itu pun Amelia katanya kecewa dan akhirnya pas Charles ngajak keluar lagi, Amelia nolak halus dengan alasan sibuk. Scene lalu berpindah ke Susan yang pergi bareng sama John naik mobilnya. Di sana si Susan mulai nanyain beberapa pertanyaan ringan tentang hubungan antara John sama anggrek. Karena John kelihatannya punya ketertarikan khusus nih ke bunga anggrek. Who knows how to cultivate it? Dilanjutkan oleh Charles yang masih bingung mau nulis apa di narasi filmnya ini. Dan Donald yang ngajak dia ngobrol tentang ibunya. Nah, dari sini kita tahu nih kalau hubungan antara Charles dan ibunya itu rada kurang baik. Lalu balik lagi ke Susan yang udah nyampe di rumahnya John. Di sana John kelihatannya punya beberapa anak buah yang asli Indian. Tapi perilakunya si Indian ini ngebuat Susan cukup bingung. Karena dia kayak fucek boy yang langsung pegang-pegang dan sok-sokan baca perasaannya Susan. Lalu mereka berdua pun pergi ke pameran bunga. Di sana John ini ngedeskripsiin bunga layaknya seorang pujangga. Khususnya anggrek hantu yang katanya bisa bikin orang-orang terhipnotis. Dan hal itu ngebuat si Susan jadi penasaran. Sebagus apa sih anggrek hantu sampai bisa ngehipnotis? Apa mungkin dia uyakuya? Untuk saat ini masih belum ada yang tahu tentang kekuatan dari anggrek hantu ini. Sampai-sampai para penulis profesional yang kumpul di rumahnya Susan ngejekin si John ini yang katanya kayak orang gila. Susan yang ngerasa gak enak pun akhirnya pamit ke kamar. Tapi suaminya ini malah lanjut nyeritain kegilaannya LaRocque. Keesokan paginya Susan pergi lagi sama John ini
Dan di mobilnya, John pun cerita ke Susan tentang hobi dan ketertarikannya yang beberapa kali keganti-ganti. You name it. Then one day I... Balik lagi ke Charles, di mana dia lagi nyari inspirasi di sebuah kafe dekat rumahnya. Di sana dia ketemu mbak-mbak pelayan yang tertarik sama bunga juga. Dan karena mbaknya sat, akhirnya mereka pun ke kebun dan ngelakuin pagelaran budaya. Eits, tapi ternyata kejadian itu cuman bayangan bacolnya si Charles doang. Dan Donald pun ngagetin Charles yang lagi fokus mainin batangnya itu. Donald kesana buat nanyain kaedah menulis naskah ke Charles. Karena Charles duluan nyebur ke dunia penulisan naskah. Right? See, he's actually... Keesokan paginya, si Charles balik lagi tuh ke kafe di dekat rumahnya. Di sana dia sengaja ngebaca buku yang sama supaya dinotis sama mbak-mbak pelayan lagi. Akhirnya, pas si pelayan datang mereka pun ngobrol dikit. Sampai akhirnya si Charles ini malah ngajak mbaknya ke pameran anggrek. Charles pun auto ditolak karena ajakannya cukup kecepatan. Dan akhirnya Charles pun diaduin ke atasan si pelayan sampai Charles nggak enakan karena kena mental. Proses persiapan film pun dimulai, di mana Charles sama Donald jadi kerja di divisi yang sama. Tapi kepribadian mereka ini beda banget. Sampai-sampai nggak lama setelah si Donald kerja, dia udah dapat satu cemewel. Sedangkan Charles masih belum punya sama sekali. Saat lagi party, kelihatan juga Amelia sekarang udah ngegandeng cowok baru. Yang bikin Charles jadi semakin stres dan tulisannya makin lama kelar. This is David, my friend. Tapi pas hatinya lagi cukup hancur, dia tiba-tiba dapat inspirasi untuk pembukaan dari narasinya. Dan akhirnya pembukaan narasinya ini jadi, meskipun sedikit belibet kayak gue. Tie all of history together. From there, we go to bigger things, jellyfish, and then that fish that got... Balik lagi ke kisahnya Susan, di mana dia makin lama jadi makin dekat sama John ini. Dan pembicaraan mereka nggak cuma sebatas bunga aja, tapi juga kehidupan pribadinya John, di mana dia sempat jadi penyebab kematian keluarganya. Parahnya lagi, istrinya sampai nyerahin dia karena nyaris meninggal dan giginya yang sekarang ompong. Tulisan Susan pun selesai, meskipun hubungannya sama John masih terus berlanjut. Valerie dari Columbia Pictures pun datang untuk izin nge-remake novelnya jadi film. Make it into a movie. Beberapa kali terlihat Charles nge-record lagi setelah dapat inspirasi. Di mana inspirasinya itu selalu muncul setelah dia colai dengan ngebayangin beberapa partner kerjanya, yaitu Valerie dan Susan dari novel yang dia tinjau. Hebat juga ya, gue biasanya colai malah lemes bukan dapat cerita. Singkat cerita, walaupun dari pihak Columbia Pictures udah ngasih tenggat waktu, tulisannya Charles ini belum selesai juga. Sekarang tulisannya Donald yang berjudul The Tree dan bergenre thriller pun selesai duluan. digresses in long passages, blah, blah, blah. No narrative. Scene pun berpindah pada Susan yang akhirnya diajak John untuk nyari anggrek hantu di rawa-rawa. Tapi ternyata nyari anggrek hantu itu nggak semudah kedengerannya. Nah, dan akhirnya Susan pun bad mood dan mau pulang duluan. A little fantastic. Karena Charles ngerasa pikirannya udah mentok, akhirnya dia pun punya ide untuk berangkat ke New York dan ngewawancara Susan secara langsung. Tapi sampai di sana dia ketemu Susan di lift, cuman dia nggak berani nih buat ngomong sepatah kata pun. Dia juga dapat info kalau tulisannya Donald kejual dengan harga mahal. Dan pihak Columbia Pictures muji Charles dan Donald yang merupakan dua penulis hebat dalam satu keluarga. Tapi pujian itu nggak ngebuat Charles jadi termotivasi. Malah dia makin terpuruk karena sekarang karirnya disalip sama saudaranya sendiri. Dia pun mutusin buat ikut kelas penulis yang diisi oleh McKee. MCKEE, oke? Jangan ngeres. Di sana si Charles yang masih bingung akhirnya ngajak jangan dipanggil Mikey deh, kita manggilnya Mikey. Oke. Di sana si Charles yang masih bingung akhirnya ngajak Mikey untuk ke bar barengan buat ngobrol empat mata tentang tulisannya yang sangat sulit ini. Mr. McKee. Yes. I'm the guy. Mikey pun nasihatin dia yang intinya Charles cuma perlu nulis biasa aja karena tingkat originalitas tulisannya itulah yang paling penting. Dan untuk penambahannya, Charles mestinya konfirmasi ke penulis aslinya terlebih dahulu. You got hit. You can have flaws, problems. Donald pun bersedia dan akhirnya Susan pun diwawancara dengan baik oleh Donald. So, I guess... Karena selama wawancara Donald ini nemuin beberapa kejanggalan
Dia pun balik ke apartemennya dan ngasih kabar baik ke Charles kalau mereka mau mata-matain Susan yang masih berhubungan dengan narasumber utama, yaitu John. What do you mean, Jesus? Mereka pun mata-matain Susan, tapi sayang nggak ada kejanggalan dari perilakunya. Dan pas malam harinya, mereka keinget kalau si John ini punya situs plus-plus, di mana mereka terkejut setelah ngeliat ada fotonya Susan di sana. Scene pun berpindah pada masa lalu di mana Susan kecewa karena anggrek hantu itu nggak se-wow yang dibilang John. Dan di perjalanan pulang barulah John jujur kalau anggreknya itu berharga karena dijadiin bahan obat-obatan terlarang. Gak lupa juga, John ngasih tester ke Susan sebagai kenang-kenangan. Kemudian pas sudah nyampe rumah, Susan yang penasaran akhirnya nyobain obat hijau yang dikasih John. Efeknya nggak langsung muncul tuh. Tapi pas si Susan lagi sikat gigi, dia pun mulai nge-fly dan Susan langsung ngehubungin John karena itu. John pun akhirnya nemenin Susan teleponan, sampai akhirnya mereka pun mutusin buat ngelakuin pagelaran budaya di dekat pantai. Well, I'm glad. Karena hal itu pun hubungan John sama Susan jadi makin dekat. Sampai sekarang alias sudah 3 tahun berlalu, Susan sama John masih rajin berhubungan. Donald dan Charles yang tahu akan hal ini, akhirnya mutusin buat jadi mata-mata gadungan, di mana dia ngekorin mobil van yang dibawa sama John dan Susan. Mereka yang kurang hati-hati pas lagi ngintip akhirnya keciduk. Dan karena takut skandalnya ketahuan, Susan pun nyuruh Laroche untuk nuntun ke rawa untuk dibunuh. Charles pun dipaksa nyetir dengan ditodong pistol, sedangkan Donald sembunyi di belakang. Dan pas mereka nyampe di sana, Donald sama Charles pun kabur dan sembunyi di rawa-rawa. Saat lagi sembunyi nih, akhirnya Donald sama Charles bisa ngobrol sebagai saudara. Dan Charles bisa ngilangin sifat siriknya ke Donald. It was like they were laughing at me. Mereka akhirnya ketiduran. Dan di pagi hari mereka langsung masuk ke mobilnya buat kabur dari situ. Tapi sayang, mobil mereka nabrak petugas keamanan. Dan akhirnya Donald pun terluka sampai meninggal. Stop laughing. Charles yang makin ketakutan akhirnya kabur ke rawa-rawa lagi. Sedangkan John ngejar dia sambil bawa senapan karena dipaksa sama Susan. John yang ragu-ragu untuk narik pelatuknya, akhirnya dilahap tiba-tiba sama buaya yang melintas. Hal ini ngebuat John akhirnya mati di tempat. Charles pun berani keluar dari persembunyiannya, tapi Susan terus-terusan maki dia. Sampai Charles yang udah berani pun maki balik Susan, yang akhirnya kena mental dan diem. Pagi yang tragis itu pun berakhir. Susan ditangkap karena narkoba, dan Charles akhirnya berani juga buat ngabarin ibunya sambil nangis. Sebelum filmnya berakhir, kelihatan kalau Charles udah jadi manusia pede nih, dimana dia berani ngajak Amelia kencan dan nyium Amelia. Sebelum Amelia pulang, dia pun sempat ngungkapin perasaannya ke Charles kalau dia masih cinta. Dan film pun berakhir dengan Charles yang udah paten untuk nyelesain naskahnya setelah semua yang terjadi. Film pun selesai. Nah itu dia alur cerita film, Nah itu dia tadi alur cerita film dari film adaptation yang dirilis tahun 2002. Dimana sikap Charles ini secara tersirat ngasih tahu kita untuk berani melangkah maju, mau belajar dan mencoba sesuatu yang baru. Karena kalau kita stuck di situ-situ aja atau di zona nyaman kita bakalan ketelan sama perubahan zaman. Gue Aven, pamit undur diri. Oke, thank you udah berkunjung ke channel gua. Ingat buat share, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video mantap dari gua. Bye-bye.